Kita bisa, kita pasti bisa. Untuk menjadi Grandmaster itu butuh energi yang jauh lebih besar. Pencapaian yang terbaik membutuhkan suatu kerja keras dan perjuangan. 1%-nya memang inspirasi, tapi 99%-nya keringat. Ini adalah jalan hidup saya, bulu tangkis adalah hidup saya. Seorang juara itu hanya satu, jangan pernah puas sebelum menjadi yang terbaik. Johannes Christian John alias Chris John dilahirkan di Jakarta pada 14 September 1979. Seperti bocah lainnya, dia juga gemar bermain dan tak jarang berkelahi dengan rekan sebayanya. Dulu waktu kita tinggal di Jakarta, berkelahi, itu mungkin awalnya kenapa mungkin dilihat guru-guru di sana bahwa wah sepertinya ini anak agak bermasalah gitu katanya. Makanya kenapa akhirnya saya dikeluarin dari sekolah itu dan akhirnya kita pindah ke Banjarnegara gitu. Kamu ini nggak di Jakarta, nggak di kampung, berantem terus ya? Hah? Kepindahannya ke Banjarnegara tidak menyurutkan kenakalan Chris John kecil yang sering berkelahi. Hal inilah akhirnya yang membuat sang ayah Johan Cahyadi berpikir keras untuk bisa menekan sekaligus menyalurkan kenakalan sang anak ke arah yang positif. Sebagai mantan petinju dari kejuaraan Jakarta Fair 1970 dan 1971, Pak Johan Cahyadi kemudian mencoba melatih Chris John dan Adrian berlatih tinju. Dengan hanya memakai celana pendek, bertelanjang dada, dan sarung tinju dari kaos kaki bekas, mereka pun dilatih teknik dasar bertinju di sebuah kebun tak jauh dari rumah mereka. Awalnya cuma saya sama adik saya, ya Adrian John itu. Dan akhirnya sempat juga anak-anak di sekitar itu yang di teman-teman saya tertarik juga untuk ikut latihan-latihan gitu. Ayah saya semakin mantep bahwa wah ini kayaknya ada bakat bisa bertinju gitu. Lebih banyak keinginan ayah yang kepengen salah satu yang sangat diterapkan oleh ayah saya. Kita harus berlatih mulai jam berapa, selesai jam berapa, apa aja yang harus kita latih itu benar-benar teratur sekali. Menginjak remaja, bakat tinju Chris John mulai terasa. Sampai akhirnya dalam event kejuaraan tinju di tingkat Kabupaten Banjarnegara, petinju asal desa Gelang seperti Chris John, Adrian John, dan teman lainnya seperti Teguh dan Wahyu merajai sebagai juara. Chris kemudian melanjutkan SMA di kota Semarang dan mendalami tinju secara lebih serius. Sekitar tahun 96, saya pindah di satu sasana di Semarang. Sepertinya akan susah ya untuk kita terus berkembang di daerah kecil gitu. Pastinya saya sudah mempunyai seperti dasar ya dari memang dari awal yang diberikan oleh saya bahwa segala sesuatu memang dibutuhkan suatu kerja keras ya. Kita mau disiplin, kita mau terus belajar, ya akhirnya saya bisa mendapatkan yang terbaik dan meraih prestasi yang terbaik. Di sasana tinju milik Sultan Rambing, salah satu legenda Indonesia di Semarang inilah Chris menemui dunianya, sekaligus mengukir mimpinya menjadi seorang petinju handal. Saya harus disiplin, teratur untuk mengatur waktu, mengatur makan saya, mengatur jadwal istirahat saya untuk saya bisa berlatih sehari-harinya gitu. Makanya saya pikir itu salah satu memang pengorbanan saya untuk bisa meraih juara gitu ya.
Tahun 1998, Chris John mulai tampil sebagai petinju profesional melawan Firman Kanda. Saat itu, Chris John menang angka dalam pertandingan 6 ronde. Namanya pun mulai diperhitungkan saat satu persatu lawan kandas di tangannya. Yang cukup berkesan buat saya adalah di saat bertanding melawan salah satu petinju terbaik di Indonesia yang cukup disegani banyak orang juga, namanya almarhum Alfarizi yang sudah meninggal juga ya. Almarhum dulu dikenal dengan petinju dengan mempunyai pukulan killing punch yang sangat luar biasa, dan setelah pertandingan itu tulang hidung saya patah. Sampai akhirnya saya bisa membalikan keadaan untuk bisa menangkan pertandingan itu. Kesempatan emas bagi Chris John dan bangsa Indonesia tiba saat Chris John menantang Oscar Leon dari Kolombia pada 26 September 2003 di Bali. Chris John menang angka tipis dalam pertandingan 12 ronde tersebut dan dinyatakan berhak menyandang gelar juara dunia WBA sementara. Tak lama kemudian WBA menghibahkan gelar juara definitif pada Chris John saat sang juara bertahan Derek Guender dari Amerika Serikat kalah angka dari Juan Manuel Marquez dari Meksiko. Buat saya, selama saya bisa mempersiapkan diri, fisik, teknik, dan mental dengan bagus, saya pikir nggak terlalu masalah untuk menghadapi petinju manapun gitu kan. Ya menurut saya bahwa memang tinju bukan seperti arena gladiator yang memang orang asal aja masuk tanpa tanpa dibekali suatu teknik dan seni bertinju yang baik kan. Buat saya sendiri bahwa olahraga tinju adalah olahraga memang bela diri yang tidak dipungkiri, memang bela diri yang keras gitu, dan tidak dipungkiri bahwa memang segala sesuatu bisa terjadi di situ, bahkan kematian pun bisa terjadi kan. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan bekerja keras.